Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi topik 3 dengan mata kuliah perencanaan dan perkembangan kurikulum dengan dosen penampu Ibu Indah Pratiwi MPD. Kami kelompok 4 beranggotakan Anda Rica, Asima Indra Sihota, Nila Julita Sari Boru Simanjuntak, Putri Cahya, Theodora Boru Tarigan, dan saya sendiri sebagai moderator Salsabila Hasibu. Adapun macam-macam pemahaman dalam understanding by design terdiri atas 6. Mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif dan mampu berempati serta memiliki berpengetahuan diri. Adapun kelompok 4 akan menjelaskan pada topik keempat yaitu memiliki perspektif. Nah, jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa yang secara kritis, mampu membangun gambaran, serta mengenai materi, teori, prosedur belajar. Nah, maka kelompok 4 diharapkan dapat memberikan contoh konkret bagaimana siswa melakukan perspektif sesuai pada tema atau mata pelajaran yang akan kami bahas sebagai bukti bahwa peserta didik atau siswa telah. Oke, pada slide selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pemahaman konsep Understanding by Design atau UBD. Dalam pemahaman konsep UBD memiliki arti bagaimana pembelajaran dapat membingkai tujuan pembelajaran hingga dapat terkait dengan pemahaman. Nah, pemahaman membutuhkan beberapa pencapaian yang perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Understanding by Design merupakan sudut pandang pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai sebuah camp untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Selanjutnya adalah pengertian perspektif dalam pemahaman. Memiliki perspektif dalam pemahaman yaitu peserta didik mampu melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda, dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, dapat melihat gambaran umumnya, serta dapat melihat asumsi yang mendasari suatu hal dari berbagai sudut pandang yang kritis. Oke, materi selanjutnya perspektif dalam UBD melibatkan beberapa kompetensi inti yang dapat diterapkan baik di ruang kelas, di rumah, dan di komunitas. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman adalah perasaan setelah menerjemahkan ke dalam suatu makna atau proses akal yang menjadi sarana untuk mengetahui realistis melalui sentuhan dengan objek. Yang kedua, penilaian atau evaluasi. Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman. Contohnya faktor usia, pengalaman, dan keterampilan yang dapat mempengaruhi pemahaman. Yang keempat, pengembangan pemahaman. Pengembangan pemahaman melalui proses belajar mengajar yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya yang kelima, penggunaan pemahaman. Pemahaman digunakan untuk membangun gambaran mengenai materi, teori, dan prosedur belajar. Dengan memiliki perspektif ini, siswa dapat membangun gambaran mengenai materi, teori, dan prosedur belajar dan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah belajar. Oke, lalu kita masuk ke manfaat signifikan pembelajaran perspektif. Terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, membangun empati dan toleransi, dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh konkret siswa yang memiliki perspektif dalam pembelajaran. Contohnya pada mata pelajaran IPS. Siswa mampu menjelaskan perubahan iklim dengan rinci dan mengidentifikasi berbagai perubahan iklim termasuk emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan polusi udara. Mereka juga dapat menggambarkan dampak terhadap lingkungan dan kemudian contoh konkret dalam perspektif lainnya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan bahwa perubahan iklim itu disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang berlebihan dan dapat menggambarkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dengan melakukan perspektif. Dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis, maka siswa akan dapat membangun gambaran mengenai materi maupun teori serta prosedur belajar dan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah belajar. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.